Halo, jika kamu menemukan video ini, kemungkinan besar ini tuh bukan kebetulan. Entah kenapa kamu sampai di sini, entah karena rasa penasaran, karena seseorang sedang ada di pikiran kamu, atau karena hati kamu tuh sedang mencari sebuah jawaban. Tapi, energi mengatakan bahwa ada sesuatu yang memang ingin kamu dengar hari ini. Readingan ini sifatnya timeless ya, general reading. Jadi kapanpun kamu menonton video ini, jika pesan yang muncul terasa menyentuh hati kamu atau terasa seperti menggambarkan situasi kamu, mungkin memang inilah pesan yang sedang diarahkan untuk kamu. Namun perlu kamu ingat, tidak semua energi akan bisa cocok dengan semua orang. Jadi ambil yang terasa benar untuk kamu dan lepaskan yang enggak resonate. Oke? Kita akan membahas tentang seseorang yang tidak bisa melupakan kamu. Kita lihat dulu energi kamu. Oke. Ini kuat banget kayaknya di Aries ya. Sagittarius, Leo, dari Gemini, Aquarius, Libra, atau mungkin dari Taurus, Capricorn, dan Virgo. Energi kamu saat ini kalau yang aku lihat di sini itu kamu kayak sedang berada di dalam fase yang cukup berat secara emosional. Terlihat di sini tuh kamu seperti seseorang yang sedang berusaha mempertahankan diri, seolah kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang kamu merasa harus menjaga diri kamu sendiri dari hal-hal yang bisa kembali melukai kamu. Aku lihat ada perasaan seperti harus kuat sendirian, harus berdiri tegak walaupun sebenarnya di dalam hati kamu tuh mungkin capek ya. And then mungkin pikiran kamu saat ini tuh cukup penuh ya. Ada sesuatu yang masih sering kamu pikirkan. Bisa tentang seseorang, bisa tentang kejadian di masa lalu, atau mungkin tentang hubungan yang pernah begitu berarti dalam hidup kamu. Kadang kamu tuh mencoba untuk tidak memikirkan hal itu, tapi entah kenapa pikiran dari diri kamu yang masih terjebak dalam kenangan, atau mungkin pertanyaan yang belum benar-benar terjawab gitu. Jadi bisa aja di sini tuh kamu sebenarnya ingin bergerak maju ya, ingin melanjutkan hidup, tapi di dalam hati tuh masih ada sesuatu yang menahan langkah kamu gitu, seperti ada perasaan yang belum sepenuhnya selesai. Dan aku lihat di sini kamu sebenarnya tuh adalah seseorang yang memiliki hati yang sangat tulus ya. Kamu adalah tipe orang yang yang mungkin ketika mencintai, kamu tuh memberi dengan sungguh-sungguh. Kamu memberi perhatian, memberi waktu, bahkan energi emosional kamu untuk orang lain. Namun di sisi lain, mungkin dalam beberapa situasi kamu tuh pernah merasa hubungan tuh nggak sepenuhnya seimbang. Kamu memberi cukup banyak, tapi mungkin tidak selalu menerima hal yang sama kembali, kayak gitu. Jadi mungkin di sini tuh kayak kamu sedang berada dalam proses menjaga diri, mencoba memahami perasaan kamu sendiri, dan juga perlahan-lahan menyembuhkan sesuatu yang pernah menyentuh hati kamu cukup dalam. Walaupun ya proses ini tuh enggak mudah, tapi dari energi yang aku lihat, kamu tuh sebenarnya sedang belajar sesuatu yang penting. Bagaimana menghargai diri kamu sendiri dan bagaimana menjaga hati kamu dengan lebih baik. Begitu.
Sekarang kita lihat energi seseorang yang tidak bisa melupakan kamu. Energi dari seseorang yang tidak bisa melupakan kamu. Oke. Kemungkinan besar mereka itu dari Aries ya, Sagittarius, Leo. Ini kuat bangetnya tuh kayaknya di Ariesnya gitu. So, aku rasa seseorang ini tuh pada awalnya datang ke hidup kamu dengan rasa penasaran yang besar. Jadi dia tuh mungkin uh, tertarik dengan energi kamu, dengan cara kamu mungkin berbicara kah, dan bahkan atau bahkan dengan aura yang kamu miliki gitu. Orang ini bisa aja tipe yang spontan, penuh semangat, dan mudah tertarik pada sesuatu yang terasa baru atau berbeda. Dan saat pertama kali mengenal kamu, kemungkinan besar dia tuh kayak merasakan sesuatu yang menyenangkan. Ada rasa seperti menemukan seseorang yang membuat hidup dia tuh terasa lebih hidup kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini orang ini sebenarnya tuh memiliki karakter yang cukup kuat, penuh gairah dan juga terkadang impulsif. Dia tuh bisa menjadi seseorang yang bergerak cepat dalam hubungan, cepat tertarik, mungkin juga cepat mendekat, bahkan mungkin cepat menunjukkan perasaan gitu ya. Tapi seseorang ini memiliki ego yang cukup besar, atau ya seseorang yang sulit untuk benar-benar diam di satu tempat gitu. Jadi kayak lebih apa ya, ada sisi lain lah ya. Ada sisi dalam dirinya yang selalu ingin bergerak, mencari sesuatu yang baru atau mengikuti apa yang dia rasakan saat itu juga. Nah, di sini di balik sifatnya yang berani dan penuh energi, sebenarnya ya, orang ini tuh juga memiliki sisi yang sangat kuat dalam hal kontrol dan harga diri kayaknya. Jadi dia tuh adalah tipe orang yang nggak mudah menunjukkan kelemahannya, baik secara emosional ya. So, dia tuh tipe yang ingin kelihatan kuat, stabil, dan memiliki kendali atas situasi. Dan itulah sebabnya, walaupun hubungan antara kamu dan dia tuh mungkin pernah sangat berarti, dia tuh mungkin tidak selalu mudah mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dan aku ngelihat di sini yang membuat koneksi ini terasa kuat adalah karena mungkin awal hubungan ya, ada energi yang sangat hidup di antara kalian, ada percakapan, pengalaman, atau momen yang terasa begitu alami dan menyenangkan. Nah, bisa jadi emang dia ini adalah seseorang yang membuat, kamu ya maksud aku, bisa jadi kamu tuh adalah seseorang yang membuat dia tuh merasa bebas, bisa menjadi dirinya sendiri, seseorang yang membuat dia merasa kayak dipahami tanpa harus terlalu banyak menjelaskan sisi dia gitu loh. Dan kenangan-kenangan seperti itulah yang sering sulit untuk benar-benar dilupain. Walaupun waktu berjalan dan keadaan berubah, aku lihat di sini tuh nunjukin hubungan ini pernah meninggalkan kesan yang cukup dalam hidup dia. Gitu. Sekarang kita lihat kenapa sih dia tuh tidak bisa melupakan kamu sampai sekarang ini. Berarti ini kan orang lama yang pernah ada di hidup kamu ya. Seorang yang pernah dekat atau bahkan mantan kamu. So, kita lihat. Jadi kenapa sih orang ini tuh nggak bisa bener-bener lupain kamu? Aku lihat di sini tuh ini nunjukin bahwa ketika dia mengenal kamu tuh emang ada rasa ingin membangun sesuatu yang serius gitu. Walaupun mungkin pada saat itu semuanya masih di dalam tahap awal. Kamu tuh mungkin
adalah seseorang yang membuat dia melihat kemungkinan masa depan yang lebih stabil. Jadi energi kamu tuh terasa tulus, sederhana, dan mungkin juga berbeda dari banyak orang yang mungkin pernah dia temui sebelumnya. Dan itulah yang membuat kamu tuh meninggalkan kesan yang cukup kuat di dalam hidup dia. Lalu di sini uh, ini nunjukin ya, ketika sama kamu dia tuh sebenarnya ada keseimbangan yang cukup baik antara kalian. Kamu mungkin udah apa ya, kayak kamu mungkin tuh seseorang yang bisa menenangkan dirinya, seseorang yang membuat emosinya lebih stabil kayak gitu. Bahkan mungkin tanpa kamu sadari, kamu tuh pernah menjadi orang yang membawa kedamaian dalam hidup dia. Nah, bisa jadi kamu tuh mungkin pinter nih memahami dia, bisa bersabar dengan sikapnya, dan mungkin kamu tuh sering mencoba menjaga hubungan itu agar tetap berjalan dengan baik gitu. Oke, tapi di sini ada muncul Five of Swords ya, yang ini membawa energi konflik atau sesuatu yang tidak selesai dengan baik. Bisa jadi hubungan ini berakhir dengan kesalahpahaman dan ego yang sama-sama kuat, atau dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan ya dulu gitu. Jadi energi ini kayak masih apa ya, kayak menunjukkan situasi di mana sebenarnya nggak ada yang benar-benar menang. Mungkin pada saat itu dia tuh memilih pergi, atau situasinya tuh membuat kalian harus berpisah. Tetapi setelahnya atau setelah semua terjadi, bisa aja nih dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup dia. Oke, aku rasa ya, di sini bukan hanya karena hubungan itu berakhir, tetapi karena ada sesuatu yang sebenarnya tuh masih memiliki potensi untuk tumbuh gitu, namun tidak sempat dijalani sampai selesai. Jadi ada penyesalan atau rasa kehilangan gitu ya. Dan itulah yang membuat energi kamu tuh masih tertinggal di dalam pikiran dia. Jadi bukan hanya ketenangan tentang hubungan itu, tetapi juga tentang apa yang seharusnya bisa terjadi jika keadaan saat itu tuh berbeda. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang dia rasakan sekarang ini. Apa yang sekarang ini dia rasakan. Apa ya yang saat ini dia rasain. Kalau dari kartu yang muncul sih di sini itu kemungkinan besar di mata dia kamu tuh adalah seseorang yang berbeda dari orang lain. Kayak ada sesuatu dari diri kamu yang membuat dia tuh merasa nyaman, merasa dihargain, bahkan mungkin merasa diperhatikan dengan tulus. Jadi apa ya, dia tuh melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kualitas hidup yang sulit buat ditemukan. Nah, bisa jadi kamu tuh adalah orang yang sabar, kamu perhatian, dan seseorang yang selalu mencoba memahami dirinya ketika dia sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah sebabnya energi kamu tuh masih terasa kuat di dalam pikiran dia. Dan aku ngelihat di sini, dia tuh mungkin memikirkan kembali bagaimana hubungan kalian dulu berjalan. Bahkan mungkin ada kemungkinan dia membayangkan bagaimana jika kalian tuh bisa berbicara lagi dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, dan mungkin atau dengan pemahaman yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena kartu ini menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki atau membangun sesuatu kembali, walaupun mungkin dia tuh belum benar-benar tahu bagaimana caranya. Namun di sini ada Nine of Wands ya. Jadi dia tuh mungkin masih membawa luka, masih merasa lelah dengan situasi yang pernah terjadi, atau mungkin dia tuh takut jika membuka kembali hubungan itu akan membawa rasa sakit yang sama kayak gitu. Jadi energinya tuh adalah seseorang yang masih menyimpan perasaan, tetapi juga sangat berhati-hati untuk tidak kembali terluka ya. Jadi jika mungkin kita melihat keseluruhan energi, rasanya tuh terhadap kamu sebenarnya masih cukup kuat gitu ya. Ada rasa menghargai kamu, mungkin memikirkan
kemungkinan untuk memperbaiki sesuatu, atau tetapi mungkin juga ada ketakutan dan keraguan yang membuat dia tuh tidak mudah mengambil langkah. Nah, itulah sebabnya mungkin dia tuh sampai sekarang semuanya masih terasa diam di permukaan, walaupun di dalam hatinya tuh masih ada banyak hal yang belum benar-benar selesai dengan kamu gitu. So, sekarang kita bahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di balik diamnya selama ini. Apa sih yang terjadi di balik diam dia selama ini? Apa ya? Aku rasa dia itu apa ya? Sering diem karena seringkali apa yang terlihat di permukaan tuh tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dan aku rasa bisa jadi saat ini dia tuh sedang mencoba menahan perasaan dia sendiri. Dia mungkin memilih untuk tidak terlalu mengikuti emosinya, tetapi lebih mencoba melihat situasi dengan logika. Jadi ada kemungkinan juga dia tuh merasa bahwa jika dia kembali mendekat atau menghubungi kamu, situasinya tuh bisa menjadi rumit. Jadi daripada membuka kembali sesuatu yang mungkin membuat dia kehilangan kendali, dia tuh memilih untuk menjaga jarak gitu. Dan dia tuh dia tuh mungkin tidak ingin terlihat lemah atau tidak ingin terlihat sebagai orang yang masih terikat dengan masa lalu gitu. Dan itu sebabnya dia memilih diem. Walaupun sebenarnya di dalam pikiran dia tuh masih ada banyak hal yang bisa dia pertimbangkan. Ya. Dan di sini aku uh, ini ya merasa walaupun dia tuh terlihat diem, bukan berarti dia tuh tidak memiliki dorongan untuk kembali berbicara atau kembali mendekat. Justru dari hadirnya kartu ini, uh, mungkin ini berbicara tentang hal-hal yang kembali mendekat ya, seperti apa yang aku bilang, dan sering juga menunjukkan bahwa ada keinginan atau impuls yang masih muncul di dalam diri dia. Ya, namun dorongan itu sering tertahan ya oleh pikiran dia sendiri. Jadi dia tuh mungkin bertanya-tanya apakah ini ide yang baik gitu, apakah semuanya tuh sudah kembali seperti dulu ya, atau apakah justru akan membuka luka lama. Jadi kita tuh lihat keseluruhan energi di sini, energinya tuh diam, tapi bukan selalu berarti dia tuh udah bener-bener melepaskan semuanya. Oke, jadi sebaliknya bisa jadi dia tuh sedang berada dalam fase memikirkan dengan sangat hati-hati apakah dia terus membuka kembali pintu yang pernah tertutup di antara uh, mereka ya. Oke, sekarang kita bahas lagi ya. Apakah dia tuh akan kembali atau menghubungi kamu? Apakah dia kembali dan akan menghubungi kamu? Jadi apakah dia tuh bakal menghubungi kamu kembali atau mendatangi kamu? Aku ngerasa di sini tuh energinya tuh bisa membuka kemungkinan adanya komunikasi kembali ya. Bisa berupa adanya pesan, percakapan, atau bahkan sekedar mencoba membuka kembali hubungan yang dulu tuh pernah ada. Namun perlu diingat, energi ini tuh lebih menunjukkan proses kesadaran daripada kepastian tindakan. Ya, mana artinya orang ini itu mungkin sedang sampai di titik di mana dia tuh mulai memahami apa yang sebenarnya dia rasakan dan apa yang menjadi arti hubungan ini dalam hidup dia. Jadi apakah dia tuh benar-benar datang kembali atau hanya menyimpan perasaan itu dalam diam, itu ya masih sangat bergantung pada bagaimana dia tuh memproses kesadaran dia tersebut gitu ya. Jadi energinya tuh di sini lebih menunjukkan potensi untuk menyadari dan ingin menyelesaikan sesuatu. Tetapi langkah nyata biasanya tuh baru terjadi karena dia tuh merasa udah siap secara mental dan emosional. Kayak gitu. Sekarang kita lihat pesan semesta buat kamu ya.
pesan semesta untuk kamu saat ini. Oke. Nah, di sini kalau yang aku rasa ya, mungkin ini berbicara tentang banyaknya pikiran, harapan, dan kemungkinan yang ada di dalam diri seseorang ya. Nah, bisa aja ini nunjukin bahwa kamu mungkin pernah memiliki banyak harapan terhadap hubungan ini, tapi mungkin ya itu kamu kayak membayangkan sebagai kemungkinan tentang masa depan kalian ya. Jadi kayak kamu mungkin membayangkan bagaimana kemungkinan tentang masa depan kamu atau dia, atau mungkin tentang bagaimana semuanya tuh harus berjalan kayak gitu. Namun di sini juga ada pesan, kadang ya nggak semua hal berjalan tuh seperti yang kita bisa atau yang kita bayangkan, dan semua harapan tuh bisa terwujud dengan cara yang sama seperti yang ada di pikiran kita. Jadi semesta tuh ingin mengingatkan kamu untuk tidak terlalu terjebak dalam bayangan tentang apa yang mungkin seharusnya terjadi, tapi mulai melihat hidup kamu dengan lebih jernih dan lebih realistis ya, gitu. Dan aku ngeliat di sini mungkin ada energi yang sangat stabil dan murni ya. Pesannya di sini adalah untuk kembali fokus pada diri kamu sendiri, pada perjalanan hidup kamu, pada hal-hal yang sedang kamu bangun dalam hidup kamu ya. Jadi aku rasa ini bukan hanya tentang hubungan ini aja, tapi tentang perjalanan hidup kamu secara keseluruhan gitu. Jadi apapun yang pernah terjadi di masa lalu, jangan sampai itu membuat berhenti melangkah. Justru gunakan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk apa ya, kayak menjadi lebih bijak dan melihat dari dalam melihat hubungan ya, kayak gitu. Dan mungkin juga kamu bisa menjaga hati kamu dan dalam memiliki apa yang benar-benar layak untuk kamu perjuangin. Dan aku lihat energi ini nunjukin bahwa semua tentang apapun itu ke depannya ya, itu masih memiliki banyak kemungkinan yang baik selama kamu tuh terus berjalan dengan langkah yang tenang dan mungkin tetap menghargai diri kamu sendiri kayak gitu. Karena penting banget juga untuk self reward ya. Baik, untuk teman-teman semuanya, makasih sudah nemenin aku reading sampai akhir video. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah nemenin sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.